Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang alat analisis penelitian dengan materi asumsi klasik, autokorelasi, dan normalitas. Anggota kelompok kami yang pertama, Desi Ayu Puspita, NPM 0136. Yang kedua, Muhammad Abdul Rozak, NPM 0157. Yang ketiga, Oktaviana Ayu Pratiwi, NPM 0160. Yang keempat, saya sendiri, Salsabila Alda, NPM 0167. Yang kelima, Azan Fani, NPM 0174. Yang keenam, Pringgo Anggoro, NPM 0177. Yang ketujuh, Novi Rizky, NPM 0189. Dan yang terakhir, Tanzirul Mufakoh, NPM 0205. Asumsi klasik autokorelasi. Apa sih autokorelasi? Autokorelasi atau korelasi serial merupakan kondisi di mana komponen variabel random error berkorelasi berdasarkan urutan waktu, yaitu pada data time series, atau urutan ruang pada data cross-section. Secara simbolis ditulis sebagai berikut. Autokorelasi juga dibagi menjadi dua, yaitu autokorelasi positif dan autokorelasi negatif. Autokorelasi positif yaitu autokorelasi yang ditandai dengan tanda error yang sama antar pengamatan. Misalnya, ketika satu periode sebelumnya error bertanda positif, maka error berikutnya juga bertanda positif. Sedangkan autokorelasi negatif yaitu autokorelasi yang ditandai dengan tanda error yang berbeda antar pengamatan. Misalnya, ketika satu periode sebelumnya error bertanda positif, maka error berikutnya bertanda negatif, atau sebaliknya. Contoh pola hubungan antara EI, EJ, atau U dan T yang mengindikasikan ada atau tidaknya gejala korelasi. Berikut adalah contoh autokorelasi positif yang ditunjukkan oleh pola siklus dari Galat series waktu. Yang berikut adalah contoh ada atau tidaknya gejala korelasi negatif yang ditunjukkan dari pola alternating dari Galat series waktu. Dan yang berikut ini adalah gambaran tidak adanya gejala korelasi yang menunjukkan tidak ada pola dari Galat dan tidak ada autokorelasi. Selanjutnya ada penyebab atau hal-hal yang dapat memicu terjadinya autokorelasi. Yang pertama adanya kelembaman atau inertia. Misalnya suatu variabel pada periode series waktu tertentu mengalami peningkatan dari nilai sebelumnya, maka terdapat momentum yang terbangun pada variabel tersebut dan berlanjut hingga sesuatu terjadi untuk memperlambatnya. Selanjutnya bias spesifikasi kasus pengeluaran variabel. Misalkan kita memiliki model seperti rumus yang pertama, tetapi kita meregresikan model dengan rumus yang kedua tersebut. Jika model pertama adalah model yang benar, maka melakukan regresi kedua sama halnya dengan memisahkan VT. Dan jika X3 memang mempengaruhi Y, maka pada VT akan terdapat pola yang sistematis yang menimbulkan autokorelasi. Yang ketiga, bias spesifikasi, kasus bentuk fungsi yang tidak benar. Misalkan, model yang benar adalah regresi polinomial, tetapi kita meregresikan model linier, maka terjadi autokorelasi. Selanjutnya, dampak autokorelasi. Yang pertama, estimator masih unbiased dan konsisten, tapi tidak efisien. Yang kedua, MSE atau estimasi standar error dan varian koefisien regresi akan underestimate. Yang ketiga, autokorelasi yang kuat akan menimbulkan spurious collection. Selanjutnya, cara mendeteksi terjadinya autokorelasi. Yang pertama, dengan cara melihat pola autokorelasi antara residual dan waktu atau nomor observasi. Dari 4 gambar tersebut, hanya nomor 4 yang tidak terjadi autokorelasi. Yang kedua, dengan uji Darwin-Watson yang dikemukakan oleh J. Darwin dan G.S. Watson, hipotesis yang diuji H0 rho sama dengan 0 tidak terjadi autokorelasi, dan 3 hipotesis alternatif. Yang pertama, rho tidak sama dengan 0, maka terjadi autokorelasi. Rho lebih besar dari 0,
maka terjadi autokorelasi positif, dan rho kurang dari 0, maka terjadi autokorelasi negatif. Statistik yang diuji, D adalah nilai Darwin-Watson dan E adalah error atau residual. Kemudian nilai D yang sudah didapatkan akan dikomparasikan dengan DU dan DL dari tabel Darwin-Watson. Bisa teman-teman lihat distribusi nilai tabel Darwin-Watson tersebut. Yang ketentuannya seperti tabel berikut, bisa teman-teman lihat tabelnya, tetapi lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di latihan soal. Cara mengatasi autokorelasi. Yang pertama adalah menambahkan variabel lain. Penambahan variabel merupakan upaya untuk mengatasi autokorelasi karena model biasanya tidak dimasukkan variabel lain atau misspesifikasi model. Yang kedua, menggunakan variabel yang ditransformasi dengan prosedur Generalized Difference Equation. Contohnya dengan model regresi seperti berikut. Dengan residual mengikuti pola autoregresi tingkat pertama seperti tersebut. Dengan kelambanan atau lag persamaan dikalikan dengan rho dengan hasil yang ada pada layar kanan tersebut. Yang ketiga adalah prosedur Cohen-Orcat. Dengan langkah-langkah, pertama, mengestimasi persamaan seperti berikut menjadi seperti berikut. Untuk mendapatkan persamaan seperti yang ada pada layar kiri bawah dan disederhanakan menjadi yang ada pada layar kanan bawah. Contoh soal. Kelompok kami menggunakan contoh soal secara manual. Misalnya, kita ingin melihat pengaruh tingkat bunga atau X dalam persen terhadap investasi atau Y dalam miliar. Data yang kita gunakan selama 16 tahun mulai dari tahun 1903 sampai 2008 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini, atau kolom 2 untuk Y dan kolom 3 untuk X. Tahap-tahap yang kita lakukan sebagai berikut. Tahap pertama, bentuk persamaan regresi tersebut dengan variabel bebas adalah tingkat bunga dan variabel terikat adalah investasi. Untuk mengestimasi persamaan regresi ini, lihat tulisan sebelumnya, diantaranya mengenai regresi linear sederhana. Y sama dengan 403,212 kurangi 14,421 X. Tahap kedua, hitung prediksi Y untuk masing-masing tahun dengan cara pemasukan nilai-nilai X pada masing-masing tahun pada persamaan regresi di atas. Misalnya untuk tahun 1906, Y sama dengan 403,212 kurangi 14,421 atau 18,6 sama dengan 134,98. Tahap 3, hitung nilai residual masing-masing tahun atau add dengan cara mengurangi Y data sebenarnya dengan Y prediksi. Misalnya untuk tahun 1998, add sama dengan 150 kurangi 152,29 sama dengan minus 2,29. Tahap 4, plot add terhadap tahun dengan add pada sumber vertikal dan tahun pada sumbu horizontal. Ini adalah grafik yang didapatkan sebagai berikut. Perhatikan pola yang terjadi pada plot residual ini. Terlihat adanya pola siklus pada suatu periode ketika add meningkat diikuti oleh peningkatan add tahun berikutnya, dan pada periode lainnya ketika add menurun diikuti oleh penurunan add tahun berikutnya. Ini menunjukkan adanya autokorelasi positif sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya. Selain memplotkan add terhadap tahun, kita juga dapat mendeteksi autokorelasi dengan cara memplot add
terhadap plot at terhadap at 1 artinya kita memplotkan antara at tahun ini dengan at tahun sebelumnya. Misalnya at tahun 97 dipasangkan dengan tahun 96, demikian juga at tahun 98 dipasangkan dengan tahun 97. Ini adalah contoh tabelnya yang dijelaskan pada at dan at 1 sebelumnya. Setelah itu lakukan plot seperti plot antara at dengan tahun. Perbedaannya adalah jika sebelumnya sumbu horizontal pada plot kita adalah tahun, maka sekarang sumbu horizontal adalah at minus 1. Perhatikan pola yang terjadi pada pola residual ini yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ini menunjukkan adanya autokorelasi positif. Selanjutnya ada analisis regresi majemuk, masalah inferensi. Terdapat asumsi normalitas atau sekali lagi, sekarang kita telah mengetahui bahwa jika satu-satunya tujuan kita adalah untuk membuat estimasi titik-titik parameter dari model regresi, metode ordinary least square atau OLS yang tidak membuat asumsi mengenai distribusi probabilitas dari faktor gangguan atau UI akan dianggap memadai. Akan tetapi apabila tujuan kita adalah mengestimasi dan melakukan inferensi membuat kesimpulan tentang populasi, maka seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, kita perlu untuk mengasumsikan bahwa UI mengikuti distribusi probabilitas. Kita asumsikan bahwa UI mengikuti distribusi normal dengan rata 0 dan varian kontan delta kuadrat. Lalu, kita membuat asumsi yang sama untuk model regresi majemuk. Dengan adanya normalitas dan meneruskan pembahasan pada bab sebelumnya, kita dapat menemukan bahwa estimator OLS yang berasal dari koefisien regresi parsial, di mana identik dengan estimator maksimum likelihood yang bersifat sebagai estimator terbaik, linear dan tidak bias atau blue. Terlebih lagi estimator beta 3, beta 2, dan beta 1 terdistribusi secara normal dengan rata yang sama dengan nilai beta 3, beta 2, dan beta 1 yang sebenarnya serta varians yang telah diberikan dalam bab sebelumnya. Lebih jauh lagi, n-3 delta kuadrat mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas df n-3 dan ketiga estimator OLS terdistribusi secara bebas terhadap delta kuadrat. Perhitungan standar error SE setiap variabel berikut. Yang pertama, T sama dengan beta 1 dikurangi beta 1 dibagi SE dikali beta 1. Yang kedua, T sama dengan beta 2 dikurangi beta 2 dibagi SE kali beta 2. Yang ketiga, T sama dengan beta 3 dikurangi beta 3 dibagi SE kali beta 3. Mengikuti distribusi T dengan DF n-3. Perhatikan bahwa nilai DF saat ini adalah sebesar n-3 karena saat menghitung sigma UI kuadrat dan karena terdapat delta kuadrat, kita perlu untuk mengestimasi terlebih dahulu ketiga koefisien regresi parsial. Hal ini menyebabkan kita harus membuat 3 restriksi atau batasan atau pembatasan pada jumlah kuadrat residual atau RSS. Mengikuti logika ini, pada kasus regresi dengan 4 variabel, maka besar DF adalah n-4 dan seterusnya. Oleh karena itu, distribusi T dapat digunakan untuk membangun interval kepercayaan dan pengujian hipotesis secara statistik mengenai koefisien regresi parsial, populasi, dan yang sebenarnya. Demikian juga distribusi X kuadrat dapat digunakan untuk menguji nilai delta kuadrat yang sebenarnya.
Selanjutnya, pengujian hipotesis pada regresi majemuk komentar umum. Saat kita melakukan pengujian hipotesis untuk model regresi linear dua variabel, terdapat beberapa asumsi yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengujian hipotesis mengenai koefisien regresi parsial individu. Yang kedua, pengujian signifikasi dari seluruh koefisien regresi, yaitu untuk mengetahui apakah seluruh koefisien kemiringan individu secara simultan sama dengan 0. Yang ketiga, menguji apakah dua atau lebih variabel sama antara satu dan yang lain. Yang keempat, menguji apakah koefisien regresi parsial memenuhi restriksi tertentu. Yang kelima, menguji stabilitas model regresi yang diestimasi sepanjang waktu atau antar unit data cross section yang berbeda. Yang keenam, menguji bentuk fungsional dari model regresi. Oleh karena menguji satu atau lebih jenis pengujian ini sangat biasa dalam analisis empiris, kita akan memaparkan masing-masing jenis pengujian tersebut dalam satu subbab. Pengujian hipotesis mengenai koefisien regresi individual. Jika kita memasuki asumsi bahwa UI min N (0, delta kuadrat tutup kurung), kemudian seperti yang tercantum pada sebelumnya, kita dapat menggunakan uji T untuk menguji hipotesis mengenai setiap koefisien regresi parsial individual. Mari kita tetapkan bahwa H0 dibagi beta 2 sama dengan 0, dan H1 dibagi beta 2 tidak sama dengan 0. Hipotesis 0 menyatakan bahwa dengan menjaga X3 FLR konstan, X2 PNBP tidak memiliki pengaruh linear terhadap Y CM kuadrat. Untuk menguji hipotesis 0, kita menggunakan uji T yang diberikan pada persamaan. Mengikuti bab sebelumnya, jika nilai T dihitung melebihi nilai T kritis pada tingkat signifikasi yang dipilih, kita dapat menolak hipotesis 0, dan jika yang terjadi sebaliknya, kita tidak dapat menolak hipotesis 0. Pengujian persamaan dari dua koefisien regresi. Sebuah hipotesis 0 adalah suatu hal yang penting. Jika Y1 dan X diekspresikan dalam bentuk logaritma, hipotesis 0 dalam persamaan mengimplikasikan bahwa pendapat dan elastisitas kesejahteraan dari konsumsi adalah sama. Jika kita menggunakan hipotesis 0 dan ekspresi untuk B3 dan B4 ke dalam persamaan uji statistik, maka rumusnya adalah di bawah ini. Selanjutnya, pengujian signifikansi keseluruhan dari regresi sampel. Pengujian pada hipotesis seperti ini dinamakan signifikan keseluruhan, yaitu untuk mengetahui apakah Y secara linear berhubungan baik terhadap X2 maupun X3. Ditunjukkan bahwa berdasarkan diasumsi distribusi normal untuk U1 dan hipotesis 0 dari B2 sama dengan B3 sama dengan kuadrat terkecil yang terbatas. Pengujian restriksi persamaan linear. Fungsi Dog-Douglas rumusnya ada di rumus 791 dan sama dengan rumus 861. YI sama dengan B1 X2I pangkat B2 X B2 pangkat B3 E pangkat U1, dimana Y sama dengan output, X2 input tenaga kerja, dan X3 kapital. Ditulis pada bentuk log, persamaannya menjadi rumus 862, yaitu in YI sama dengan B beta 0 plus beta 2 in X2I plus beta 3 in X3I plus UI, dimana beta 0 sama dengan in beta 1 min
Lalu rumus 863, beta 2 plus beta 3 sama dengan 1, di mana merupakan sebuah contoh dari restriksi persamaan linear. Pendekatan uji T, rumus 864, T sama dengan B2 plus B3 min B2 min B3 per SE B2 plus B3 sama dengan B2 plus B3 min 1 per akar var B2 plus var B3 plus 2 cov B2 B3. Ketika B2 plus B3 sama dengan 1 berdasarkan hipotesis 0, di mana penyebut adalah standar error dari B2 plus B3. Lalu pendekatan uji F, kuadratur kecil yang terbatas. Uji T sebelumnya adalah semacam pemeriksaan lanjutan karena kita ingin menentukan apakah restriksi linear dipenuhi setelah mengestimasi regresi yang tidak terbatas. Rumus 865, B2 sama dengan 1 min B3, atau rumus 866, B3 sama dengan 1 min B2. Dengan menggunakan kedua persamaan tersebut, kita dapat menghapus salah satu koefisien beta pada persamaan 8.62 dan mengestimasi persamaan dihasilkan. Jadi kita menggunakan persamaan 8.6.5. Kita dapat menuliskan fungsi produksi Cobb-Douglas sebagai in yi min in x2i sama dengan beta 0 plus beta 3 in x3i min in x2i plus ui. Rangkaian troika pengujian hipotesis ujian likelihood ratio LR atau W dan Legendre multiplier LM. Dalam mendalami dunia regresi linear dibutuhkan metode untuk menguji berbagai hipotesis untuk regresi yang bersifat linear maupun tidak. 3 jenis model yang telah dikenal dengan baik yaitu uji likelihood dan Legendre multiplier secara asymptotik. Misal pada sampel yang besar, ketiga uji tersebut akan sama ketika uji statistik dihubungkan dengan setiap uji tersebut yang mengikuti distribusi discrete. Menurut Davidson dan McKinnon, untuk regresi linear dengan atau tanpa kesalahan normal tidak perlu untuk memperhatikan uji LM, W, dan LR sama sekali karena tidak ada informasi yang diperoleh dari melakukan uji tersebut dan semuanya sudah terdapat dalam uji. Pengujian bentuk fungsi dari regresi memilih antara model regresi linear dan log linear. Pilihan antara sebuah model regresi linear regression adalah fungsi linear dari regresor atau model regresi log linear. Log dari regression adalah fungsi log regresor adalah pertanyaan yang berkelanjutan pada analisa empiris. Kita dapat menggunakan uji yang ditemukan oleh McKinnon, Witt, dan Davidson yang disingkat dengan uji MWD untuk memilih di antara dua model.